Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kembali mengikuti kajian yang ada di channel YouTube MZT Malang Raya. Dan khususnya pada video ini kita akan kembali kepada playlist daripada kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini kita akan mencoba meneladani dan memahami, mengambil pelajaran daripada kisah salah seorang sahabat yang termasuk daripada Al-Ashratul Mubasysyirina bil Jannah. Salah satu sahabat yang mendapatkan kabar gembira jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari 10 sahabat yang jaminan surganya sudah disampaikan tatkala beliau masih hidup. Beliau adalah salah seorang sahabat yang dipuji oleh Rasulullah dengan sabdanya baginda Nabi Muhammad, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin yamshi 'alal ardi wa qad qada nahbahu." Barang siapa yang ingin melihat seseorang berjalan di atas permukaan bumi padahal nyawanya sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, falyanzur ila Talhah ibni Ubaidillah. Falyanzur ila Talhah ibni Ubaidillah, maka hendaklah dia melihat dan mempelajari sejarah biografi daripada sahabat Talhah bin Ubaidillah. Nah, maka mari kita coba lihat dan kita seksama kita fahami bersama-sama bagaimana kisah daripada sahabat Talhah bin Ubaidillah. Beliau adalah seorang pemuda di mana tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Taala, Kanjeng Nabi Muhammad diberikan risalah kenabian pada usianya yang 40 tahun, di mana saat itu Talhah bin Ubaidillah adalah seorang pemuda yang masih berusia muda namun memiliki kecerdasan dan kecerdikan. Salah satu kisah yang bisa merubah hidup daripada Talhah bin Ubaidillah bermula tatkala Talhah bin Ubaidillah At-Taimi dari suku At-Taimi. Beliau yang saat itu masih muda juga seorang pedagang, mengikuti sebuah rombongan dagang sebagaimana adat orang Arab Saudi pada saat itu. Mereka lintas negara, lintas kota, lintas provinsi untuk melakukan perdagangan yang mana mereka menawarkan hasil daripada ke daerah mereka, hasil yang bisa mereka jual dari kota Mekah, kemudian mereka pun juga berbelanja dari luar kota maupun luar negeri, sehingga apa yang mereka temui di negeri sana dijual kembali ke negeri kota Mekah. Dan itu kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Mereka menjadi seorang pedagang, kafilah pedagang yang melakukan perjalanan lintas negara, yang mana saat itu rombongan Talhah bin Ubaidillah ini yang bersama kebanyakan suku Quraisy melakukan perjalanan menuju ke negeri Syam, menuju negeri Syam. Dan tatkala mereka sampai, rombongan tersebut sampai di kota Busra. Kota Busra ini mungkin secara letak geografisnya sekarang berada di perbatasan negara Suriah yang saat itu masuk di kawasan Biladus Syam, negara Syam. Nah, ketika sampai di sana di kota Busra ini, tentunya mereka orang-orang yang tua, orang-orang yang senior dari rombongan pedagang dari kota Mekah ini, mereka langsung masuk ke dalam pasar untuk menawarkan dagangannya dan mencari barang-barang yang bisa dijual kembali di kota Mekah. Namun dari kejauhan Talhah bin Ubaidillah, pemuda ini mengawasi gerak-geriknya dulu, mengawasi bagaimana pasar ini berjalan. Ketika mengawasi bagaimana adat, bagaimana jual beli ini terjadi dengan kecerdikannya dan wawasannya daripada Talhah bin Ubaidillah, di tengah-tengah beliau sedang memahami dan mengamati
Apa yang terjadi di pasar tersebut? Lamunan dan pemikiran Thalha bin Ubaidillah ini dibuyarkan dengan sebuah ucapan, yang mana ucapan ini diucapkan oleh salah seorang rohib. Yaitu jikalau dalam kitab-kitab itu disebut dengan rohib, tapi dalam bahasa kita mungkin kita kenal dengan sebutan pendeta atau pemuka agama daripada agama Nasrani. Kemudian dia mengatakan, ya ma'syarat tujjar salu ahla hadzal mausim afihim ahadun min ahlil haram. Wahai rombongan pedagang, seluruh dia berteriak dengan lantang sehingga hampir didengar seluruh penduduk yang ada di pasar Busro saat itu. Mereka berteriak, dia berteriak dengan lantang dan mengatakan, wahai para pedagang, apakah ada di antara kalian pada musim dagang kali ini yang berasal dari negeri haram, dari tanah haram, yaitu kota Mekah? Kemudian, dan saat itu posisi daripada Thalha bin Ubaidillah, wa kuntu qariban minhu, posisi saya saat itu dekat dengan rahib pendeta ini. Fabadartu ilaihi, dan saya mendekat kepadanya dan mengatakan, ya, saya dari kota Mekah, saya dari tanah haram tersebut. Hal dhahara fikum Ahmad. Kemudian pendeta ini bertanya, apakah telah muncul seseorang yang bernama Ahmad? Kemudian karena Rasulullah dikenal dengan nama Muhammad, Thalha bin Ubaidillah belum nyambung bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad. Waman Ahmad, siapa Ahmad? Nah, apakah kamu bisa memberikan kriteria ciri-ciri yang lain? Maka rahib tersebut, pendeta tersebut mengatakan, Ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ahmad ini adalah anak daripada Abdullah dan cucu daripada Abdul Muttalib. Hadza syahrul ladzi yadhharu fihi, dan di bulan inilah seperti dikabarkan di kitab-kitabku, di kitab agamaku, bahwasanya di bulan ini nabi tersebut dia akan diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa akhirul anbiya, dan beliau Muhammad adalah sebagai penutup para nabi. Yakhruju min ardikum minal haram, dan dia sebagaimana diterangkan di dalam kitab kami, dia dilahirkan di kota haram, di kota Mekah. Wa yuhajiru ila ardin zati hijaratin sud, dan kelak dia akan hijrah menuju sebuah daerah yang memiliki banyak batu-batuan hitam, wa nakhilin, dan banyak pohon kurma, wasibah, kemudian juga tanah yang mengandung banyak garam, yani zumin halma, dan memiliki banyak sumber air di situ, di tempat hijrah beliau. Fa iyyaka an tusbaqa ilaihi ya fata, maka hati-hati wahai pemuda, waspadalah jangan sampai engkau didahului oleh orang lain, segeralah engkau temui dia. Faqala Thalha, kemudian Thalha bin Ubaidillah berkata, fa waqa'at maqalatu fi qalbi, kemudian ucapan pendeta ini tertancap sangat dalam hatiku. Fabadartu ila Mataya, kemudian aku segera berangkat menuju Mataya, untaku, dan aku menitipkan barang daganganku kepada orang-orang, dan aku segera mengemasi barangku untuk kembali kota Mekah. Sehingga beliau segera dan melakukan perjalanan dengan cepat untuk kembali ke kota Mekah. Setelah sampai dari beberapa lama waktu perjalanan beliau kembali ke kota Mekah, kemudian ketika sampai di keluarganya, beliau bertanya, akana min hadatsin ba'dana fi Makkah, apakah terjadi sesuatu di kota Mekah ini sejak kami para rombongan pedagang meninggalkan kota Mekah? Qalu na'am, ya, ada sebuah fenomena atau kejadian yang luar biasa. Apa itu? Qama Muhammad bin Abdullah yaz'umu annahu nabiyyun wa qad tabi'ahu ibnu Abi Quhafah. Ada salah seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Dia mengatakan, dia mengaku bahwasanya dia adalah seorang nabi dan dia telah diikuti, diimani, dipercaya oleh Ibnu Abi Quhafah, putra daripada Abi Quhafah yang tidak lain adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Qala Thalha, kemudian Thalha berkata, kuntu arifu Abu Bakar, saya tahu bagaimana siapa Abu Bakar itu. Faqad kana rajulan sahlan muhabbaban muwatta'al aknaf. Dia adalah seorang yang tegas. Beliau adalah seorang yang pintar dan cerdas. Abu Bakar juga adalah seorang yang dicintai oleh kaumnya. Wa kana tajran dza khuluq wastiqamah.
Abu Bakar adalah seorang pedagang yang memiliki akhlak baik, perangai baik, dan juga memiliki keuletan. Dan aku dengan dia sangat dekat. Kami memahami satu sama lainnya. Famadaitu ilahi. Kemudian tidak lama setelah itu sahabat Talha bin Ubaidillah ini datang kepada Abu Bakar dan Abu mengatakan, "Ahaqqan ma yuqalu min anna Muhammad bin Abdullah azharun nubuwah?" Apakah betul bahwasanya seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, dia mengatakan bahwasanya dia telah diangkat sebagai nabi, wa annaka tabi'tahu, dan engkau juga mengikutinya? Qala na'am. Iya wahai Sayyidina Abu Bakar menjawab, iya wahai saudaraku Talha bin Ubaidillah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menceritakan panjang lebar banyak perihal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar juga mengajak Talha bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Faduhisha. Dan kemudian Mu'adz bin Jabal pun menceritakan apa yang terjadi. Sahabat Talha bin Ubaidillah menceritakan apa yang terjadi yang beliau temui di kota Busra. Kemudian Sayyidina Abu Bakar merasa heran dan merasa sangat senang dengan apa yang terjadi. Sehingga halumma ma'ila Muhammad litaqussu alaihi khabar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengajak Sayyidina Talha bin Ubaidillah bertemu dengan Rasulullah agar beliau menyampaikan kisahnya langsung kepada Rasulullah. Kemudian Sayyidina Talha bin Ubaidillah menceritakan kisah apa yang terjadi dan apa yang ditemuinya di kota Busra. Kemudian Rasulullah pun senang melihatnya. Dan kemudian Rasulullah pun membacakan ayat Al-Quran di hadapan Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Dan Rasulullah pun juga memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau mengikuti agamanya akan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada daripada Talha bin Ubaidillah sehingga beliau pun senang dengan agama ini dan langsung bersaksi di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad dan bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hal seperti inilah yang banyak sekali mungkin kita temui, kita rasakan tatkala di mana pada pertemuan pertama ketika kita melihat orang-orang yang soleh, di mana kita melihat wajah orang-orang yang alim, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya melihatnya saja, hati kita sudah merasa teduh. Dengan melihat senyum perangai dari mereka orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita pun merasa tenang. Kita merasa semua apa yang gundah gulana dirasakan selama ini, mungkin kita bisa merasa tenang di hadapan mereka. Ini adalah salah satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang telah dirasakan oleh Sayyidina Talha bin Ubaidillah tatkala beliau melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati dan dada daripada Sayyidina Talha bin Ubaidillah begitu nyaman, begitu tenang sehingga beliau pun tanpa ragu untuk mengikrarkan keislamannya. Dan begitu pula mungkin kita sering melihat bagaimana ketika kita melihat orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, para ulamanya, para habaibnya, para kiainya, para ustadznya. Ketika kita melihat wajah-wajah beliau yang begitu teduh, begitu nyaman, hati kita memandang mereka wajah-wajahnya orang soleh. Sehingga mungkin kita belum sempat begitu mengenal siapakah gerangan, siapakah mereka orang-orang soleh. Kita belum tahu sejarahnya mereka, tetapi kita sudah terlebih dahulu cinta. Mungkin kita sudah terlebih dahulu menjatuhkan hati kita kepada mereka, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya Islam benar-benar tertancap pada hati pemuda yang bernama Talha bin Ubaidillah ini. Sehingga beliau pun begitu tegar dan begitu kuat untuk mempertahankan agamanya. Tatkala beliau kembali ke keluarganya, keluarga besarnya begitu marah, begitu tidak terima tatkala mengetahui bahwasanya Talha bin Ubaidillah telah masuk Islam di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibu daripada Talha bin Ubaidillah yang bernama As-Sa'bah bintu Hadrami itu terus menyuruh, memerintah anaknya agar keluar dari Islam dan kembali ke agama nenek moyangnya. Keluarga besarnya pun juga seperti itu, bahkan meminta pertolongan kepada tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal Talha bin Ubaidillah. Namun cinta yang sudah tertanam dalam diri Talha bin Ubaidillah
cahaya nur daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah masuk ke relung tubuhnya, yang sudah menyinari, cahaya keimanan sudah menyinari hati dan pikirannya, maka tidak merubah sedikit pun dari apa yang akan merusak dirinya, meskipun dia harus rela mengorbankan apapun yang beliau miliki. Sehingga Talhah bin Ubaidillah disakiti, disiksa oleh kaumnya tatkala keluarganya dan kaumnya sudah kehabisan pikiran, kehabisan akal dan sudah menyerah untuk membujuk Talhah bin Ubaidillah, sehingga kaumnya pun memberikan kekerasan. Mereka kehabisan cara dengan cara-cara yang baik, sehingga mereka pun memberikan siksaan kepada Talhah bin Ubaidillah agar beliau mau kembali ke agama nenek moyangnya. Dikisahkan daripada sahabat Mas'ud bin Khurash, beliau berkata bahwasanya, bercerita, suatu saat aku pernah berjalan di antara Safa dan Marwah yang tidak jauh dari Ka'bah. Beliau bercerita, aku melihat ada segerombolan manusia, segerombolan orang sedang menendangi, mendorong, memukul dan bahkan menendang salah seorang pemuda, yang mana pemuda ini juga sambil dicaci maki di belakangnya oleh salah seorang perempuan yang sudah tua. Sehingga Mas'ud bin Khurash pun bertanya kepada orang-orang itu, siapakah gerangan pemuda ini? Kenapa dia begitu dihinakan seperti ini? Maka mereka menjawab, ini adalah Talhah bin Ubaidillah, yang dia telah mengikuti agama daripada anak daripada keturunan Bani Hashim, dan dia berani meninggalkan agama nenek moyangnya. Dan wanita tua yang di belakangnya mencaci maki, mensumpah serapai, itu tidak lain adalah ibunya sendiri. Maka tindakan yang seperti ini tidak sedikit pun menggoyahkan keimanan daripada Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Dalam salah satu kisah yang juga diceritakan bagaimana siksaan yang dihadapi, cobaan, perjuangan yang dilakukan oleh Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, cobaan yang diterima oleh beliau, bahwasanya ada salah seorang pemuka tokoh kafir Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid, yang juga mendapatkan gelar singanya kaum kafir Quraisy. Dia itu berangkat menuju mendatangi Talhah bin Ubaidillah dan mengikat tangan Talhah bin Ubaidillah, juga mengikat tangan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardahuma. Kemudian beliau berdua tangannya diikat bagaikan diborgol dan digiring. Beliau berdua digiring, dicaci maki, dipukul, dan sehingga diserahkan kepada tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy yang ada di kota Mekah agar dihinakan dan juga disiksa, yang mana karena beliau berdua telah mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Namun mereka tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat beliau berdua. Allah telah memuliakan beliau berdua, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Serendah apapun, sehina apapun, sekeji apapun orang-orang manusia menghinakan orang yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sedikit pun mengurangi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita. Ketika kita memuliakan guru-guru kita memuliakan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti mereka gila hormat, mereka meminta untuk dihormati kita, tetapi kita yang memang sudah seharusnya memuliakan mereka dan menghormati mereka agar kita juga mendapatkan kehormatan dan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah memuliakan dan menghormati orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita yang bisa memuliakan, bagi kita yang bisa menghormati, bagi kita yang bisa berkhidmah kepada mereka orang-orang yang dimuliakan dan mereka orang-orang yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah celakanya bagi mereka yang tidak bisa menghormati, yang tidak bisa memuliakan dan bahkan tidak bisa mentakzimi mereka orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka ataupun orang-orang yang tidak bisa memuliakan para ulamanya, para kiainya, para tokoh-tokoh agama yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mereka yang tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak juga perjuangan daripada sahabat Talhah bin Ubaidillah
maka tetap terus ikuti kajian channel YouTube MZT Malang Raya, dan utamanya untuk kelanjutan kisah daripada sahabat Thalhah bin Ubaidillah tetap ada pada kajian playlist kisah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Terus ikuti kisahnya, dan terus ikuti channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.